Shalom Bapak Ibu Jemaat Doa Pagi. Senang berjumpa dengan Anda di pagi hari ini. Dan saya berdoa dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu menyaksikan acara ini, Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan ada dimanapun dan Tuhan akan menjamah setiap hati kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau membawa setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai doa pagi ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarkan Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Karena hamba-Mu percaya Tuhan, kasih-Mu tetap ada, kasih-Mu Tuhan selalu tersedia bagi setiap kami orang-orang percaya. Pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mau duduk diam, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus, agar setiap kami tahu, setiap jalan kami tetap di dalam rencana-Mu. Kami mau bawa Tuhan, pujian kami di hadapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan pujikan pujian ini. Lebih lagi katakan, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari berseru katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari lebih dalam lagi katakan, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu.
Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari lebih lagi katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu Tuhan, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Oh, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari sembah, haleluya, kami selalu merindukan kehadiran-Mu Bapa. Oh haleluya, bawa kami lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh ini kerinduan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti-Mu Bapa. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Pagi ini kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Jadikan kami seperti Engkau Yesus, mau taat dan setia. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yang mau sepertinya katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
lagi lebih sungguh katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan kami mau hidup terus Tuhan di dalam panggilan-Mu. Panggilan yang mulia, panggilan yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus pagi hari ini, biarkan setiap kami mendapatkan tuntunan-Mu. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, bukankah Engkau adalah Sang Firman itu sendiri. Biarkan setiap kami bisa pagi hari ini bisa memahami pribadi-Mu, dibawa semakin kenal akan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Urapi siap kami Bapa, hamba-Mu serahkan kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang akan mengajari setiap kami termasuk hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarkan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini kita percaya ada maksud Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dan pagi hari ini saya rindu untuk bisa menyampaikan, saya kasih judul temanya adalah Allah menyertai setiap perjuangan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini, tetapi judul ini dan kebenaran firman yang akan saya sampaikan ini begitu kuat merema di dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa setiap hidup kita, kalau hari ini hidup kita ini banyak tantangan, di tahun ini mungkin ya, kita tahu bahwa tidak mudah, mungkin di depan mungkin kita sudah bisa melihat walaupun samar-samar apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin kita hari ini juga berseru di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin satu hal, bahwa setiap perjuangan langkah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Allah pasti akan menyertai kita. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang 18 sampai 20. Saya bacakan kebenaran firman Tuhannya. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Surat Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh seorang rasul besar, yaitu Rasul Paulus, kepada anak didik rohaninya atau dikatakan muridnya, ya, atau dikatakan adalah orang yang spesial di mata Paulus. Makanya di surat ini juga dikatakan hai anakku. Itu menjelaskan sebuah hubungan yang begitu dekat. Tetapi kita perlu tahu kenapa sih sebetulnya Paulus menuliskan ini kepada Timotius. Dan saya percaya bahwa ketika kita membaca surat ini, tulisan dari Rasul Paulus ini kepada Timotius, mungkin hari ini surat yang sama, tulisan yang sama itu ditujukan kepada hidup kita. Nah, kita tahu sedikit background aja, bahwa di zaman itu Timotius itu diberikan sebuah kepercayaan untuk memimpin atau menggembalakan gereja Tuhan atau jemaat yang ada di Efesus.
Dan Efesus itu sebuah kota yang cukup besar di zaman itu. Dan kota yang cukup maju di zaman itu. Tetapi di balik, kita tahu ya, kota besar dimanapun kemajuan di sebuah negara, kita tahu selalu ada yang namanya kerusakan atau kemunduran secara moralitas. Sama. Ya, di zaman itu di kota Efesus itu kota yang penuh dengan berhala. Kota yang tidak baik sih sebetulnya bagi orang-orang percaya untuk tinggal di sana. Banyak tekanan, banyak godaan, banyak tantangan di sana. Tetapi karena panggilan itulah Timotius ada di sana. Dan Rasul Paulus tahu ketika Timotius di sana seorang anak muda yang dipakai Tuhan. Dan sebagai mentor Paulus menuliskan tugas ini. Untuk apa sih sebetulnya? Agar Timotius ini dapat kuat menghadapi setiap tantangan. Terutama pengajaran sesat. Ya, pengajaran sesat itu tidak selalu tentang kekristenan yang menyimpang. Tetapi sesat itu adalah sesuatu yang menarik kita keluar sehingga kita itu jauh dari Tuhan. Sehingga kita itu keluar dari rencana Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita Tuhan Yesus itu bukan lagi Tuhan. Ya, sesuatu yang menarik. Ya, sesuatu yang mendorong kita keluar. Di zaman ini banyak. Tantangan bahkan permasalahan dalam hidup tanpa kita sadari. Ketika kita fokus ke sana, lambat laun menarik kita keluar dari kasih Tuhan. Lalu menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita mundur. Sehingga kita itu kecewa dengan Tuhan. Hati-hati. Pengajaran sesat tidak selalu bicara tentang kekristenan yang menyimpang. Walaupun hari-hari ini juga banyak kekristenan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Alkitab, pengajaran Tuhan Yesus. Tapi disitulah makanya dikatakan, Rasul Paulus ini ingat, dituliskanlah surat itu. Mari kita lihat ya, ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Saya coba menjelaskan dari kata demi kata dari ayat 18 ini. Timotius anakku, ada sebuah hubungan yang begitu dekat. Ada sebuah penyertaan yang sebuah hubungan kayak ayah dengan anak ya, yang cukup dekat ya, antara Paulus dan Timotius. Dan ketika itu dikatakan di sana, hai anakku, itu melambangkan sebuah kesamaan. Paulus menaruh Timotius sebagai anak karena tahu Timotius itu sama, satu visi, satu panggilan, satu tujuan. Yaitu menyelesaikan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan ketika Timotius diberikan sebuah kepercayaan di sana, Paulus tahu bahwa Timotius sebagai pemimpin rohani itu akan membawa setiap jemaat Efesus semakin mengenal pribadi Yesus. Makanya dikatakan di sana, hai anakku. Apa hubungannya, korelasinya hari ini di zaman sekarang? Saya rasakan bahwa anakku itu bisa berbicara kita orang percaya. Karena kita ini sama sebetulnya tujuannya. Untuk kita itu mau berjalan menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mau dipakai Tuhan. Ya, kita mau menjadi terang dan garamnya. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hai anakku, dikatakan di sana. Lalu Paulus juga menekankan sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Paulus mengingatkan tentang Timotius. Kalau kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3 di sana dijelaskan siapa sih sebetulnya Timotius. Dan Timotius itu kemungkinan besar dia dijamah Tuhan, dia diubahkan, dia mengalami pertobatan sesungguhnya itu ketika ada di dalam perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus. Makanya sejak dia mengalami Tuhan Yesus sesungguhnya dalam hidupnya, dia memberikan hidupnya untuk mengikuti pelayanan Paulus. Paulus mengingatkan di sana, nubuat itu adalah begini, pernyataan Allah atas hidup kita agar hidup kita ini sesuai atau serupa dan segambar dengan Kristus. Apapun nubuatan yang pernah kita terima, satu tujuannya, agar kita ini serupa dan segambar dengan Kristus. Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu memanggil hidupmu, mengubahkan hidupmu untuk menerima keselamatan di dalam hidupmu. Dan ingatlah senantiasa, hai Timotius, ketika Allah telah memanggil hidupmu, ada sebuah panggilan yang mulia, yang
Tuhan ingin kerjakan di dalam hidupmu. Itu terus dikatakan. Kenapa? Karena dikatakan selanjutnya, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Paulus menaruh dulu sebuah hubungan ketika memberikan sebuah mandat atau tugas kepada Timotius. Diingatkan hubungannya. Saya percaya hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Hubungan Allah dengan kita itu kayak bapak dan anak. Kita karena kita adalah orang percaya. Dan Tuhan ingin mengingatkan kembali bagaimana Tuhan memanggil setiap hidup kita. Kasih mula-mula dia mati di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi akan memakai setiap hidup kita. Bahwa setiap hidup kita ada kuasa di mana Tuhan ingin menjadikan kita ini garam dan terangnya. Lalu dikatakan supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Karena situasi tantangan yang dihadapi Timotius yang begitu besar. Dan Paulus tidak bisa bersama dengan dia. Sama mungkin hari ini ya, ketika kita menghadapi tantangan. Mungkin kita adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan sekuler kita, atau kita mungkin adalah pemimpin rohani. Ya, di dalam gereja, atau di GMS dikenal adalah CG leaders. Ya, atau kita memimpin di sebuah CG. Ya, kadang-kadang kita merasakan bahwa begitu berat tantangannya, begitu berat tanggung jawabnya. Dan kita seolah-olah tidak ada orang yang menyertai kita, orang yang mendampingi kita. Tetapi seperti Paulus katakan kepada Timotius, walaupun dia tidak bersama dengan dia setiap saat, tetapi dia kuatkan, ingatlah akan panggilan, ingatlah akan nubuatan itu. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Sampai di kata-kata ini sebetulnya cukup menarik. Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini. Apapun kondisi kita, seperti apapun apa yang kita alami, kalau kita orang percaya, ada banyak tantangan. Ada banyak masalah. Mungkin kita sudah merasa lemah, kita tidak kuat. Ingatlah satu. Mungkin tidak ada manusia yang mungkin kita harapkan ya, yang setiap saat ada bersama dengan kita. Mungkin itu mustahil. Tapi ingatlah, kalau Tuhan sudah panggil kita, maka Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kata nubuatan itu adalah sebuah pernyataan Tuhan bahwa aku akan menyertai hidupmu. Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi ini pesan yang bukan cuma sekedar dikatakan pesan untuk ya sekedar menguatkan seorang anak rohani dari Paulus ke Timotius. Tapi saya yakin bahwa Paulus itu seolah-olah mau mengatakan bahwa Roh Kudus ada bersamamu, menyertai kehidupanmu Timotius. Hari ini Roh Kudus, Roh Allah itu ada dalam hidup kita dan akan menyertai hidup kita. Kita lanjutkan kata-kata berikutnya. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya. Saya coba menjelaskan kata memperjuangkan. Memperjuangkan itu adalah sebuah usaha yang penuh dengan pengorbanan untuk menggenapi sesuatu yang kita tuju. Kalau di dalam hal ini, sebuah usaha yang kita kerjakan dengan pengorbanan kita untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Itu kata memperjuangkan. Lalu perjuangan baik itu apa? Perjuangan baik itu adalah sesuatu nilai yang sudah kita terima, kebenaran, kekudusan, ya, firman-firman Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita, yang menjadi tongkat yang akan menuntun kita. Itu yang harus tetap menjadi fokus kita dan kita kerjakan. Itulah perjuangan baik. Makanya pagi hari ini saya percaya bahwa ketika kita berusaha terus untuk hidup di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan, nilai-nilai, bahkan integritas kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bukan cuma sampai di situ sih sebetulnya perjuangan baik itu adalah ketika kita terus berusaha untuk mengembangkan talenta kita, kepercayaan dan tanggung jawab kita. Walaupun banyak orang gak suka mungkin. Mungkin hari ini kita dihimpit karena kita punya kelebihan di sana.
tapi kita tidak menyerah. Itu adalah perjuangan yang baik. Tuhan minta setiap kita orang percaya, seperti Paulus minta kepada Timotius, apa yang telah engkau terima, peganglah itu, bahkan berusahalah untuk menggenapi, semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin harus lebih excellent. Dikembangkan kapasitas, perjuangkan itu, dan itulah yang Tuhan minta. Itulah yang panggilan sesungguhnya sebetulnya orang percaya dalam hidup kita. Di sanalah Tuhan kehendaki, di sanalah ketika kita terus berusaha, perjuangkan itu. Maka kita akan tahu bahwa hidup kita masih ada di dalam track Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai setiap perjuangan kita. Dikatakan berikutnya adalah, dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi bukan cuma sekedar kita ini berusaha. Karena mungkin banyak orang berusaha karena dia punya kelebihan. Dia berusaha karena saya orang percaya ya, saya orang Kristen, bukan. Tapi berusaha dengan iman. Kata iman itu adalah percaya dan tetap fokus kepada Kristus. Kita menaruh apa yang kita kerjakan karena kita percaya bahwa Tuhan menghendaki atas hidup kita. Bahkan kata percaya itu juga melambangkan bahwa ketika kita kerjakan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Bahkan bukan cuma dengan iman, tapi hati nurani yang murni. Saya coba bertanya-tanya, kenapa Rasul Paulus ini menuliskan tentang hati nurani? Apakah tidak cukup dengan iman? Karena hati nurani itu melambangkan ketulusan kita, kesungguhan kita, kemurnian kita mengikuti Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus tulus. Satu, menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan itu perhitungkan di sana. Sebetulnya kata penyertaan Tuhan itu terletak di kata iman dan hati nurani. Paulus menekankan kepada Timotius, kalau hati nuranimu, imanmu dan hati nuranimu tetap terjaga, disitulah engkau akan melihat Tuhan akan gandeng tanganmu, menyertai engkau. Ayat yang ke-19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius, Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Saya coba merenungkan di sini, ketika seseorang itu hati nuraninya sudah enggak tulus, ketika seseorang sudah punya motivasi, ini tantangan yang berat sih sebetulnya hari-hari ini. Kita diajar Tuhan untuk kita itu iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kita enggak boleh di tengah-tengahnya. Kita enggak boleh suam-suam kuku. Kita enggak boleh abu-abu. Kalau kita tahu bahwa kita ini mau dipakai untuk menjadi terang Kristus, maka sekali kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan menuntun kita. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan itulah yang harus kita kerjakan. Walaupun itu saya tahu berat di tengah-tengah dunia yang mulai merosot secara moral, yang mulai mencintai dosa, bahkan mencintai hal-hal yang berlawanan dengan Tuhan. Ketika kita berdiri di sana, kita tetap percaya, kita tetap fokus kepada Tuhan. Hati kita tetap tulus dan murni. Disitulah kuncinya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Makanya Paulus berkata, tetap perjuangkan, berjuanglah hai Timotius. Apa itu perjuangannya itu? Ketika engkau harus ingat bahwa Tuhan panggil hidupmu. Sebagai orang percaya, Tuhan juga ingatkan kita pagi hari ini. Teruslah melangkah, teruslah dengan keyakinan, teruslah pegang kebenaran nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai yang kita terima, nilai-nilai penggembalaan, pemuritan yang telah kita terima. Di mana Tuhan mengasihi kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengurapi kita, Tuhan mau pakai hidup kita. Bahkan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya agar semua orang di sekitar kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena melihat sinar kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Nah, ketika kita melangkah, apapun yang terjadi, banyak himpitan, sekali lagi, jangan goyah iman kita. Dan jangan goyah
ketulusan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini, saya tidak tahu berapa banyak ya. Setiap kita mungkin sudah mengikut Tuhan sekian tahun. Dan apa yang kita hadapi tantangannya. Ya. Di dunia pekerjaan mungkin kita diimpit gimana ini. Ya. Mau pegang kebenaran, nanti saya akan kehilangan promosi. Saya akan kehilangan pekerjaan. Di tengah-tengah itu mungkin kita bergumul. Tapi firman Tuhan jelas katakan. Ya. Bukan sesuatu yang cuma mengajarkan tanpa ada dasar. Bukan sesuatu yang mohon maaf mungkin ngawur ya. Wah pokoknya ikuti aja firman Tuhan. Ya. Enggak. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau memperjuangkan dengan iman dan hati nurani, engkau akan melihat tangan Tuhan akan menyertai hidupmu. Ya. Bagaimana setiap kita ada 3 hal. Yang terakhir. Ya. Bagaimana setiap perjuangan kita itu disertai Tuhan. Yang pertama, ya, kuncinya 1. Teruslah hidup dan korbankan selalu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Teruslah hidup dalam panggilan dan kobarkan selalu panggilan itu di dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi impitan, tantangan, ingatlah kasih Tuhan. Ingatlah kasih mula-mula. Ingatlah bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan, memulihkan hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu punya janji dan rencana dalam hidup kita. Kobarkan terus itu. Dan itu yang menjadi motivasi kita. Dan itu yang menjadi tujuan kita. Walaupun kita harus mungkin terseok-seok ketika melangkah. Tapi ketika kita terus kobarkan itu, satu langkah demi satu langkah, saya percaya Gembala yang agung itu yang akan menuntun dan menopang kita. Yang kedua, berjuanglah dan jangan menyerah memperjuangkan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatunya, berjuang terus, jangan give up, jangan menyerah. Ya. Karena apa? Karena kita ini mau muliakan Tuhan. Kalau kita mau muliakan Tuhan, maka kita tahu Tuhan tidak pernah ingkari janjinya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ibaratnya gini, Tuhan itu tidak mau berbalas budi karena kita itu baik. Enggak. Tuhan itu setia. Setiap anaknya akan selalu dipegang oleh Dia. Jadi apa yang kita lakukan bukan mau minta balas budi dari Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yang terakhir, tetaplah beriman dan murni hati dalam menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Saya percaya pagi hari ini, setiap apa yang kita alami, ketika kita terus berjalan, terus tidak menyerah, terus hidup dalam panggilan Tuhan, terus percaya dengan iman dan tulus hati sama Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, sebentar saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu saudara sekalian yang menghadapi tantangan banyak. Tapi sebelum berdoa, saya teringat satu lagu ini. Biarkan setiap kita izinkan untuk Roh Kudus mengoreksi. Mari kita uji hati kita hari ini. Apakah hati kita tetap murni di hadapan? Kalau tidak, sungguh-sungguhlah bertobatlah. Karena pertobatan itu akan membawa kita dalam tuntunan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seperti pujian ini. Lihatlah selalu kebaikan Tuhan. Lihatlah selalu panggilan Tuhan. Ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia datang menghampiri kita bukan karena usaha kita, tapi karena panggilan Tuhan memanggil setiap kita untuk menerima kebaikannya. Dan kita percaya bukan cuma Tuhan menyelamatkan, tapi Tuhan menaruh sebuah rencana bahwa setiap orang-orang percaya, seperti firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan Yesus, bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk memakai setiap kita, untuk kita menjadi terang dan garamnya, untuk kita menyatakan kemuliaannya. Dimanapun kita berada hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap akan menggenapi rencananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, tapi ketika Anda mengalami masalah mungkin di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, atau di dalam pekerjaan, atau Anda adalah seorang pemimpin rohani, Anda tahu bahwa mengemban kepercayaan itu begitu berat. Banyak orang-orang yang Anda pimpin mulai mundur dari Tuhan. Ketika Anda berseru, Tuhan tolong berikan aku kekuatan. Saya mau berdoa buat Anda. Tapi sebelum saya berdoa, saya mau Roh Kudus buka hati Anda dan saya minta Roh Kudus turun mengingatkan kembali kasih mula-mula itu. Mengingatkan kembali nubuatan atau panggilan itu. Agar roh dan iman kita kuat. Taruhlah tangan Anda di dada Anda, dimanapun Anda berada. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, firman ini buat setiap kehidupan kami. Firman ini adalah perkataan-Mu yang Kau ingin tunjukkan kepada setiap kami, bahwa tidak akan pernah sia-sia setiap perjuangan yang baik yang kita kerjakan. Setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau, walaupun menghadapi tantangan seberat apapun, Engkau ingin menunjukkan bahwa setiap anak-anak-Mu tidak pernah sendirian. Tangan yang kuat, gembala yang agung, yang selalu berdiri, bukan cuma di depan, tetapi ada di belakang dan di samping kanan kiri kami. Di belakang untuk menguatkan kami, di samping untuk memberikan kami rasa aman dan nyaman, di depan untuk memberikan kami sebuah pengharapan bahwa apa yang kami harapkan tidak pernah sia-sia. Jamah setiap hati, jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, ketika mereka mulai goyah, mulai kompromi, ketika mereka berkata, ampuni aku, hamba-Mu percaya, Kau mengampuni setiap dosa mereka. Dan ketika mereka mulai berkata, Tuhan, aku mau bangkit lagi, maka roh mereka Tuhan akan Kau bangkitkan, semangat mereka akan Kau bangkitkan. Ketika mereka mulai berjalan, mata mereka selalu tertuju kepadamu, maka Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan. Berkati keluarga setiap Jumat 2 pagi, berkati pekerjaan setiap Jumat 2 pagi. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan agar mereka dapat melakukan dengan baik setiap kepercayaan dan setiap tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, kehadiran-Mu, buat pernyataan firman-Mu. Hamba-Mu percaya ketika Engkau berfirman, di sanalah Tuhan, Engkau telah memulihkan setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya yang menyaksikan dan mendengarkan Tuhan. Doa pagi pada hari ini Tuhan, mau percaya satu hal, ketika setiap anak-anak-Mu dikuatkan oleh firman-Mu dan mereka bangkit, maka Engkau akan menyertai mereka sampai pada akhirnya. Setiap perjuangan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat doa pagi, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat, kasih penyertaan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita, Dialah yang akan menggandeng hidupmu, Dialah yang akan menuntun, Dia akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau di tepi aliran sungai kehidupan. Dia yang akan menyertaimu, walaupun melewati lembah kekelaman, kau tidak akan pernah takut, karena Tuhan yang ada bersama denganmu. Terimalah berkat ini, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.